Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Kota Padang terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Selain itu, Kota Padang juga memiliki deretan pengacara sukses loh. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pertama, Gusti Randa, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus tahun 1965, ia adalah pengacara dan aktor Indonesia berdarah Minangkabau. Ia pernah membintangi sinetron Siti Nurbaya dengan berperan sebagai Samsul Bahri. Pada April tahun 2002, ia memproduksi film Marsinah. Sebagai penyanyi, lagunya yang terkenal antara lain berjudul Ingin Kembali ciptaan Yongki RM. Pernikahannya dengan Nia Paramita yang telah berlangsung selama 9 tahun berakhir dengan perceraian. Keduanya dianugerahi 4 orang anak. Pada tahun 2010 lalu, diam-diam Gusti Randa kembali rujuk dengan Nia. Alasan keduanya kembali rujuk adalah demi keempat anak mereka. Ia kini menjadi anggota Komite Eksekutif PSSI serta menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PSSI. 2. Elza Syarif, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juli tahun 1957. Ia merupakan pengacara asal Indonesia. Elza banyak dikenal sebagai kuasa hukum para selebritis Indonesia. Karir pengacaranya bermula ketika ia ikut bergabung dengan Ikatan Warga Satya, yaitu kumpulan mantan CPM maupun POM AD. Elza sempat berkarir di kantor pengacara milik O.C. Kaligis sebelum akhirnya pada tahun 1991 ia membuka kantor hukum sendiri, Elza Syarif dan Partner. Elza banyak menangani kasus-kasus korporat besar, terutama perusahaan milik keluarga Soeharto. Beberapa perusahaan yang ditanganinya ialah Mandala Permai, Citra Nasional, Timor Motor, Timor Industri Komplement, Mandala Citra Unggulan, serta Hampus. Penampilannya yang tenang dan simpatik, serta pengalamannya sebagai pengacara kawakan, menumbuhkan kepercayaan di keluarga Soeharto. Dia pernah menjadi pengacara Bambang Trihatmojo dan Siti Hardijanti Rukmana. Namanya sontak menjadi terkenal setelah ia dan Nudirman Munir menjadi kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus tukar guling Bulog dengan Goro, perusahaan milik Tommy. Selain menjadi advokat korporat besar, Elza juga sering menangani kasus-kasus selebritis. Beberapa kasus selebritis yang telah ia tangani antara lain kasus Christina dalam upaya perceraiannya dengan Al-Amin Nasution, sebagai pengacara MD Entertainment yang berkasus dengan Cinta Laura, menjadi pengacara Maya Estianti dalam upaya perceraian dengan Ahmad Dhani, kuasa hukum Sheila Marcia, kuasa hukum Tamara Blazinski, dan banyak lagi. 3. Donald Faris, lahir di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tanggal 24 Oktober tahun 1986, adalah seorang aktivis anti korupsi dan pengacara Indonesia. Ia bergabung ke dalam LSM Lembaga Swadaya Masyarakat dan ICW Indonesia Corruption Watch. Di LSM tersebut, Donald Faris bertugas sebagai peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch, ICW. Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Di samping aktif sebagai penggiat anti korupsi, Donald Faris juga jadi salah seorang pengurus pada Ikatan Alumni, IKA UNAT, Universitas Andalas. Pada tahun 2020 Donald mundur dari ICW, dengan alasan membutuhkan tempat perjuangan baru dan berencana ingin membentuk kantor hukum. Kantor hukum yang akan dibentuknya itu akan tetap mendorong advokasi hukum, anti korupsi, dan perbaikan di sektor swasta. 4. Nono Anwar Makarim, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 25 September tahun 1939, ia adalah seorang praktisi hukum asal Indonesia. Ia juga merupakan penulis buku dan kolumnis di berbagai media massa nasional. Nono Anwar Makarim lahir dari seorang ayah yang berasal dari Minangkabau, dan ibu seorang keturunan Arab. Latar belakang pendidikan yang dipelajarinya di Indonesia dan Amerika Serikat, membuat Nono dikenal sebagai salah satu praktisi di bidang tersebut. Selepas lulus kuliah di Amerika Serikat, ia sempat bekerja di kantor hukum Adnan Buyung Nasution.
Namun pada 1980, ia mendirikan kantor hukum sendiri bersama rekannya, Frank Taira Supit, dengan nama Makarim dan Taira. Nono Anwar Makarim pernah menjadi atasannya pengacara kondang Hotman Paris. Sebagai pendiri Makarim and Tiara Counselor at Law, Hotman pernah bekerja di Makarim dan Taira selama 20 tahun. Selain dikenal sebagai salah satu ahli hukum di Indonesia, Nono Makarim pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR GR, dari tahun 1967 hingga 1971. Nono juga pernah menulis beberapa buku, salah satunya adalah aspek-aspek hukum dalam perdagangan dan investasi internasional menghadapi globalisasi tahun 1995. 5. Nudirman Munir Datuk Palimo Bandaro, lahir di Sarawak, Malaysia, tanggal 17 Agustus tahun 1953, ia adalah seorang pengacara dan politisi asal Indonesia. Dia merupakan pemilik firma hukum Nudirman Munir dan Associates. Saat ini ia duduk sebagai anggota DPR dari Partai Golkar. Nudirman merupakan seorang Minangkabau asal Cingkariang, Banu Hampu Agam. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nudirman mulai berkarir di kantor hukum. Bersama Elza Syarif dan Juan Felix Tampu Bolon, ia pernah menjadi kuasa hukum Soeharto. Dia juga menjadi anggota tim kuasa hukum Hutomo Mandala Putra dalam kasus tukar guling Bulog dengan Goro. Selain itu, Nudirman juga sempat aktif sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pendidikan dan Penelitian Hukum dan HAM ICMI serta Vice Presiden Pengacara Muslim Sedunia. 6. Zulhendri Hasan adalah seorang pengacara dan politisi Indonesia. Ia merupakan pimpinan Zulhendri Hasan dan Partners Law Firm yang berkantor di Jakarta. Sebagai seorang politisi, Zulhendri juga aktif sebagai Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat KNPI, dan Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Golkar. Beberapa kasus yang pernah ditangani Zulhendri, diantaranya kasus makam Mbah Priok, kasus sengketa antara pemegang saham mayoritas dengan Direktur Utama Perusahaan Kopi Kapal Api, kasus Cici Paramida, kasus film Cinta Tapi Beda yang dianggap menghina masyarakat Minangkabau, dan berbagai kasus lainnya. 7. Afrian Bonjol adalah seorang ahli hukum Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara. Dia memperoleh sarjana hukumnya dari Universitas Indonesia pada jurusan Hukum Perdata. Sedangkan gelar magister hukumnya dia dapatkan dari Monash University, Australia, dengan spesialisasi Intellectual Property Law Hukum Kekayaan Intelektual pada tahun 2006. Afrian Bonjol yang bergabung dalam OCK dan Associates Advocate dan Legal Consultant yang dipimpin oleh Otto Cornelis Kaligis ini juga aktif sebagai pengajar atau dosen hukum hak kekayaan intelektual di program Magister Universitas Trisakti. Namanya mulai dikenal luas oleh publik sejak dia menangani beberapa kasus yang menghebohkan di tanah air, seperti kasus video porno Ariel Peter Pan, kasus korupsi Nazarudin serta berbagai kasus besar lainnya. Afrian juga jadi kuasa hukum Serni Kojongian yang terlibat kasus BLBI, yang telah kembali ke Indonesia setelah sempat menjadi buronan aparat hukum selama 10 tahun. 8. Hengki Ronalda Potua Perdosi. Ia adalah pengacara kondang yang berasal dari Sumatera Barat. Ia mempunyai kantor hukum yang bernama Pardosi dan Partners Hengki Cobra. Ia merupakan lulusan dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Hengki menangani kasus sengketa tanah dan banyak lagi. 9. Mukti Ali Kusmayadi Putra, atau biasa dipanggil Boy Landen. Ia adalah salah satu pengacara yang berdarah Minangkabau. Ia membuka kantor hukum Liberty. Selain itu ia juga aktif dalam organisasi pengacara, di mana saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Serikat Pengacara Indonesia, serta pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Padang. Ia menimba ilmu di program Magister Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Ia juga menjadi Direktur Operasional dalam Lembaga Advokat Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak secara sukarela. Ia pernah menangani kasus Regina Andriane Saputri dengan kasus perkara dengan mantan suaminya yaitu Farhad Abbas. Mukti mendampingi Regina dalam sidang. 10. Febri Diansyah. Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 8 Februari tahun 1983. Dirinya adalah seorang aktivis dan pengamat politik yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi pemahaman dirinya bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan. Febri Diansyah sempat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Namun, dirinya merasa tak cocok dan mencoba untuk mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sebelum bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK, sosok Febri sudah dikenal baik sebagai seorang aktivis dan pengamat politik yang menaruh perhatian terhadap isu-isu korupsi di Indonesia. Setelah 4 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK, Febri baru-baru ini dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Belakangan diketahui, surat pengunduran diri Febri ternyata sudah diajukan sejak tanggal 18 September tahun 2020. Menanggapi pengunduran ini, pihak KPK sendiri masih belum mengetahui alasan Febri Diansyah mengundurkan diri dari KPK. Namun, dari pihak Febri sendiri mengungkapkan bahwa alasan Febri Diansyah mundur dari KPK adalah kondisi politik dan hukum yang telah berubah di dalam KPK. Keputusan ini diambilnya setelah menjalani situasi tersebut selama 11 bulan. Febri bersama temannya Donald Faris mendirikan kantor hukum. Berbeda dengan kantor hukum lainnya, kantor ia mengedepankan prinsip anti korupsi. Saat ini Febri dan Donald bernaung divisi Integritas Law Office. Kantor hukum itu memberikan jasa hukum yang berbeda dengan kantor hukum lainnya, yakni mereka berkomitmen tidak mendampingi kasus korupsi. 11. Riza Faisal Ismet, ia adalah pengacara asal Sumatera Barat. Ia memiliki kantor hukum yang bernama Kantor Hukum Riza Faisal Ismet dan Rekan. Kantornya melayani permasalahan hukum meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, konsultasi, mediasi, dan inisiasi peradilan agama, peradilan niaga, konsultan kekayaan intelektual. 12. Ferry Firman Nurwahyu. Lahir di Jakarta, Ferry merupakan salah satu pengacara yang memiliki darah Minangkabau, yang diturunkan dari ibu yang berasal dari Painan dan bapak yang berasal dari Pariaman. Ia adalah advokat yang menangani perkara pertama yang masuk ke Pusat Bantuan Hukum Peradi. Ferry Firman Nurwahyu yang biasa dipanggil Bang Ferry ini, menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti pada 1990. Bang Ferry telah lama berpraktek sebagai advokat. Ia tercatat telah menjadi pengacara praktek pada 1994. Karirnya di bidang hukum bahkan telah jauh sebelum ia resmi menjadi pengacara praktek dan telah dimulai sejak 1990. Bang Ferry pertama kali bekerja di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Hukum pada 1990, lalu bekerja di Kantor Hukum Minang Warman, SH pada 1991. Tak lama pada 1992 ia pindah ke Kantor Hukum Prof. Prayudi Atmosudirjo, Mariam Darus, dan Badrul Zaman. Beliau juga sempat bekerja di Kantor Hukum Mariam Darus pada 1993. Sebelum mendirikan kantor hukumnya sendiri, Bang Ferry sempat bergabung di Mulia Lubis dan Partner pada 1994. Setelah menapaki karir di berbagai kantor hukum pada April tahun 1996, Bang Ferry akhirnya mendirikan Lewis & Partner dan kasus pertama yang ditangani di kantornya adalah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu dia merupakan pengacara selebriti Indonesia. Ia pernah menangani kasus Indra Lesmana, Eko Patrio, Tamara Blazinski dan banyak lagi. 13. Kapitra Ampera. Lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 20 Mei tahun 1966. Ia adalah seorang ahli hukum Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara. Ia memimpin sebuah firma hukum yang bernama M. Kapitra Ampera dan Associates. Kapitra pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Kapitra sering menjadi kuasa hukum dalam kasus-kasus yang menyangkut para artis Indonesia, seperti kasus Diego Michels, Tamara Blazinski, Christina, dan lain-lain. Ia juga pernah menjadi kuasa hukum Hutomo Mandala Putra, Tommy Soeharto, dalam kasus gugatan perdata Badan Urusan Logistik, Bulog, terkait tukar guling antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti. Kapitra tercatat menjadi pengacara Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad dalam beberapa kasus. 14. O lahir di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, tanggal 22 November tahun 1964. Ia adalah seorang pengacara Indonesia. Ia dikenal karena nama pendeknya. Ia lahir dari pasangan Jainun, ayah, dan Dasima Malik, ibu. Ayahnya adalah seorang wartawan dan guru. O memiliki seorang adik yang juga bernama pendek, yakni Z. O memiliki nama pendek sejak lahir. Sang ayah terinspirasi memberi nama O, setelah membaca pemberitaan tentang nama terpanjang dan terpendek versi Guinness World Records. Saat menginjak bangku SMP di kota Payakumbuh, ia sempat disarankan salah seorang gurunya untuk mengganti nama menjadi Osnawati. O menyelesaikan SMA di 50 Kota dan setelah tamat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. O berprofesi sebagai pengacara. Kantor advokatnya beralamat di Tae Baruah, Kabupaten 50 Kota.
Saat ini, ia menjadi pengacara dari seorang calon kepala daerah yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, MK. 15. Kiki Resvianti, wanita muda asal Sumatera Barat ini, berprofesi sebagai pengacara. Ia advokat muda yang berintegritas, paham akan berbagai permasalahan klien yang meminta bantuan hukum untuk keadilan yang dibutuhkan klien serta mampu memberikan hasil terbaik untuk klien. Ia terkenal dengan pribadi yang menyenangkan, selalu berpikir positif, seorang yang profesional pada pekerjaannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai deretan pengacara Indonesia berdarah Minangkabau. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.